Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini Ananda juga dalam keadaan sehat walafiat dan juga bunda-bundanya masih tetap semangat dalam mendampingi pembelajaran putra-putrinya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ayo Ananda siapkan buku pelajarannya, buku tulisnya, dan juga alat tulisnya. Ananda sudah besar, jadi Ananda harus menyiapkannya sendiri. Sudah dipersiapkan, nah sekarang Ananda buka lagi buku temanya. Kita sudah masuk tema 6 ya, pembelajaran 3 dan 4. Hari ini kita akan belajar dua pembelajaran sekaligus. Silakan Ananda buka halaman 21. Nah, kita akan membaca ini bersama-sama. Di sini ada wacana mengenai menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Maksudnya di sini itu membacanya tidak usah terburu-buru karena ada tanda titik dan tanda koma. Jangan semuanya ditabrak. Gitu. Ibu bacakan, Ananda silahkan perhatikan ya. Menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Setelah melakukan kegiatan, tubuh kita merasa lelah. Saat tubuh lelah, kita membutuhkan istirahat. Istirahat akan mengembalikan kesegaran tubuh. Selain istirahat, kita membutuhkan asupan makanan dan minuman. Makanan dan minuman membuat tubuh berenergi kembali. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Sebagian besar makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karena itu, kita wajib memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Selain makanan, tubuh juga membutuhkan minum sebagai sumber energi. Untuk minum, kita membutuhkan air bersih. Namun, saat ini banyak sumber air yang sudah tercemar. Baik sumber air di kota manapun maupun di desa. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Sampah dan limbah yang dibuang ke air itulah yang mencemarkan air. Air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh. Air juga merupakan sumber energi listrik. Listrik adalah salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia. Bumi yang kita tempati adalah milik semua. Makhluk yang hidup di bumi, kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi. Di antaranya, 1. Merawat dan memelihara tanam-tanaman. 2. Melakukan penghijauan. 3. Tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Dan keempat, menggunakan air secukupnya saja. Marilah kita mencoba untuk menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Dari wacana ini atau bacaan ini, apa yang Ananda dapat? Apa yang Ananda bisa simpulkan dari bacaan ini? Ya, intinya itu kita harus menjaga kelestarian energi. Baik itu dari tumbuh-tumbuhan ataupun dari hewan. Lalu kebanyakan sekarang air itu sudah tercemar karena pembuangan limbah pabrik yang buang sampah di
di sungai itu sangat mempengaruhi kebersihan air yang kita gunakan. Kalau zaman dulu coba deh tanyakan kepada kakek, nenek, atau ayah bundanya bahwa air itu sangat jernih sekali, sampai bisa digunakan untuk mandi, berenang pun bisa. Tapi lihat sekarang sungai-sungai semuanya sudah berwarna coklat, digunakan untuk mandi pun sudah tidak bisa. Itu salah satu pengaruh dari limbah ataupun karena banyak orang yang buang sampah ke sungai gitu. Nah, tadi kan juga dibilangin bahwa air itu bisa menjadi sumber energi listrik. Kemarin kita belajar pembangkit listrik tenaga surya. Nah, sekarang ini ada namanya pembangkit listrik tenaga air. Itu digunakan menggunakan air. Ada beberapa yang di awal ibu pernah ada gambar kincir kan, lalu ada sungai. Nah, itu termasuk salah satu pembangkit listrik tenaga air. Tuh. Nah, cara kita untuk melestarikan sumber energi itu ada 4 tadi katanya ya, merawat dan memelihara tanaman. Tanaman juga kita harus rawat. Itu kita merawat betul-betul bercocok tanam ataupun saat sedang bepergian melihat tumbuhan atau tanaman, kita jangan memetik seenaknya. Kita harus menanam atau merawat mereka walaupun kita hanya sekedar lewat atau sekedar jalan-jalan. Lalu kedua, melakukan penghijauan. Maksudnya penghijauan di sini itu ananda ataupun orang-orang yang sudah menebang pohon itu mereka seharusnya menanam kembali pohon-pohon yang sudah mereka tebang, tidak langsung ditinggalkan begitu saja, tetapi seharusnya mereka menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang. Yang ketiga, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Mau Ananda lihat tetangga atau orang lain yang buang sampah ke aliran sungai atau selokan-selokan, coba Ananda tegur dengan baik-baik bahwa itu tidak baik. Tuh, pertama karena mereka akan mencemari air tersebut, kedua itu bisa menyebabkan dengan banjir. Tuh. Yang terakhir, menggunakan air secukupnya saja. Di sini menggunakan air secukupnya itu saat mandi ataupun saat bersih-bersih. Ananda tidak boleh boros. Secukupnya saja karena masih banyak di pelosok-pelosok, di daerah-daerah terpencil, mereka sangat sekali membutuhkan air. Mereka sangat kesulitan, apalagi sekarang banyak sekali bencana yang terjadi di Indonesia. Mereka itu sangat membutuhkan air. Sedangkan kita di sini yang airnya jelas-jelas sudah ada malah dihambur-hamburkan. Tuh. Kita lanjut ke halaman 23. Nah, setelah membaca wacana di atas, silahkan Ananda jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Gitu. Nah, ini Anda. Halaman selanjutnya. Anak-anak, tahukah kalian tentang satuan waktu? Anda tahu nggak tentang satuan waktu? Seingat ibu, semester kemarin kita belajar apa itu jam, apa itu menit, apa itu detik. Nah, satuan waktu itu ada jam, ada menit, ada detik. Itu untuk jam, ada pula tahun, bulan, minggu, dan hari. Itu juga satuan waktu. Belum Pak, katanya, jawab Siti dan teman-teman. Kalau begitu, Pak Guru mau tanya siapa yang sudah lebih lama hidup? Pak Guru atau kalian? Sudah lama hidup Ibu atau Ananda? Ibu ya, lebih lama hidup. Nah, Pak Guru, jawab murid-murid serempak. Dari mana kalian tahu? Karena Pak Guru lebih tua daripada kami, jawab Udin. Udin ingat berapa umur Pak Guru? 37 tahun Pak, jawab Udin. Udin benar, jadi tahun itu juga merupakan petunjuk waktu. Adakah petunjuk waktu lainnya? Siapa yang dapat menjawab?
Murid-murid terdiam sambil berpikir. Lalu Pak Guru berkata, kalau begitu ayo kita pelajari tentang petunjuk waktu atau satuan waktu. Nah, tadi sebelumnya juga Ibu sudah menyebutkan ya, satuan waktu itu atau petunjuk waktu itu ada tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Tuh, nah Anda bisa lihat di sini. Di tabel di bawah ini itu ada nama bulan dan jumlah harinya. Januari 31, Februari 28 atau 29 hari, Maret 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari, Agustus juga 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, Desember 31 hari. Khusus bulan Februari, kenapa 28 atau 29 itu 4 tahun sekali, jumlah harinya itu 29 hari, tidak sampai 30 hari. Itu hanya 4 tahun sekali. Tuh. Cara mudahnya itu Anda bisa mengepalkan tangan nih. Mengepalkan tangan. Ini yang ada benjolannya itu Januari. Lalu Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Yang ada benjolannya itu pasti 31 hari. Dan saat kelekukan ini itu 28, 29 atau 30 hari. Itu cara mudahnya. Kita lanjut ke halaman 27. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, kita lanjutkan yang halaman 27. Ini banyak hari dari Minggu sampai dengan Sabtu. Nah, banyak hari itu satu minggu berapa hari? Satu minggu berapa hari? Satu minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi 7 hari. Kalau satu bulan, berapa hari? Ada yang 30, ada yang 28 atau 29, 30 atau 31 hari. Tergantung ya bulan apa. Lalu satu bulan berapa minggu? Minggu. Kalau 28 atau 29 berapa minggu? Dibagi aja. 28 itu 4 ya, 4 minggu. Caranya gimana, Bu? Ini aja, 4 kali 7. 4 kali 7 berapa? 28 hari ya. Betul? 4 kali 7, 28? 4 kali 7, 4 kali 7, 28. Berarti kalau bulan Februari ya, misalkan Februari itu berarti sama dengan 4 minggu. Ya, 4 minggu ini 28. Ini aja patokannya. Nah, ini aja patokannya. Ya. Nah, kalau misalkan Januari, berarti 4 minggu. 4 minggunya 28 kan, Januari itu 31 hari. Berarti sisanya 31 kurang 8 berapa? 31 kurangi 28. 2. Ini 11. 3. Berarti 3 hari ya, ini habis. Berarti 4 minggu, 3 hari. Gitu. Ya. Nah, sebentar.
Nah, jangan lupa dicatat jika menurut Ananda ini penting ya. Nah, 1 tahun, lupa. Kalau 1 tahun berapa bulan? 1 tahun, 1 tahun itu 12 bulan. Kalau misalkan ditanyanya 6 tahun, berapa bulan? Tinggal dikalikan saja. 6 tahun, berarti 12 bulan dikali 6 tahun. 6 kali 2, 12. 6 kali 1, 6. Tambah 1, 7. Jadi 6 tahun sama dengan 72 bulan. Tinggal dikalikan saja berapa tahunnya. Gitu, sama dengan kalau misalkan yang ditanyanya minggu. Kalau misalkan 6 minggu berapa hari? 6 minggu berapa hari? 6 minggu berapa hari? Dikalikan saja 6. 1 minggunya berapa hari? 7. 6 dikali 7. 6 kali 7 berapa? 42. Jadi 6 minggu itu sama dengan 42 hari. Tuh. Silakan Ananda coba latihannya yang halaman 27. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 24. Di sini ada bermacam-macam alat musik. Ada marakas, ada tamborin, ada kastanye, atau rebana. Marakas itu cara mainnya di mana sih? Ada yang tahu nggak? Di ini ya, di shake-shake. Kalau pernah lihat Upin Ipin, nah mereka juga pernah menggunakan marakas untuk bermain alat musiknya. Itu digoyangkan. Goyangkan secara bergantian. Lalu tamborin, cara memainkannya, iya itu dipukul ya, digini, gitu. Lalu kastanyet, pernah lihat kastanyet nggak? Kastanyet itu kecil sebetulnya. Itu cara mainnya jadi ada 2 sisi kastanyet itu. Lalu sisi-sisinya itu saling dikatupkan, bunyinya nyaring gitu. Lalu rebana itu juga dipukul. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 4. Halaman 32. Di sini ada air dan angin adalah sumber energi. Air dan angin adalah sumber energi. Silakan Ananda baca terlebih dahulu mengenai air dan angin adalah sumber energi. Silakan pause terlebih dahulu, lalu Ibu akan menjelaskan. Sudah, nah kita di sini juga akan, tadi udah ya sedikit tentang sumber energi air dan angin. Sekarang kita akan belajar air dan angin. Air tadi sudah sekilas ya. Nah, di sini di wacana ini dijelaskan bagaimana caranya air itu bisa berubah menjadi listrik. Di sini caranya adalah air di bendungan. Jadi ini tuh di bendungan, suatu bendungan itu dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir air atau turbin. Ibu sebelumnya pernah bilang. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Nah, generator listrik ini yang membangkitkan energi listrik. Generator listrik ini istilahnya itu menyimpan energi-energi listrik untuk menjadi listrik, atau bisa juga disebut dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, di sini ada beberapa nama katanya PLTA yang ada di Indonesia. Ada PLTA Jatiluhur, itu di Purwakarta.
Jawa Barat. PLTA Meninjau itu ada di Agam, Sumatera Barat. Lalu PLTA Karangkates ada di Malang, Jawa Timur. PLTA Sigura-gura di Simorea, Sumatera Utara. PLTA Musi itu di Kapahiang, Bengkulu. Dan terakhir ada PLTA Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah. Itu bentuknya itu waduk atau danau. Bentuknya begitu. Nah, sekarang PLTB, pembangkit listrik tenaga Bayu. Bayu itu udara. Nah, sama ini pun menggunakan kincir bentuknya, tetapi kincirnya kincir angin, bukan kincir air, sehingga bentuknya itu pun menjulang ya, tinggi-tinggi itu. Nah, PLTB ini adanya kalau di Indonesia di Sulawesi Selatan atau tepatnya di Sidrap. PLTB, kita udah belajar PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit listrik tenaga bayu ya. Bayu itu angin. Setelah Ananda membacanya, silakan Ananda lanjutkan mengerjakan halaman 35 dan 36 sesuai dengan bacaan yang telah Ananda baca sebelumnya. Silakan, selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas perhatian Ananda. Semoga Ananda tetap semangat dalam mengikuti pembelajarannya. Ibu tutup sampai sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.